Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Mereka tidak sanggup melawan hikmat Stefanus dan roh yang mendorong dia berbicara. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirin dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak tercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku mantap untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup dan
aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban hukum-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang hukum-Mu dengan segenap hati. Aku hendak memeliharanya. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak masih tinggal di seberang, melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah,
yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pertanyaan basa-basi dari orang banyak yang mencari Yesus membuka kesempatan untuk pengajaran yang penting. Yesus langsung mengonfrontasi motivasi orang banyak yang mencarinya, yaitu karena mereka sudah kenyang dengan roti. Rupanya dorongan untuk mencari roti dan kebutuhan hidup dapat membutakan kita dari pengenalan akan pekerjaan Tuhan. Yesus menyatakan diri sebagai yang sah dengan meterai Allah yang seharusnya dipercayai oleh orang banyak itu. Walaupun orang banyak itu sudah melihat tanda, makan roti dan kenyang, mereka tetap tak mengenali Yesus. Yesus menyebut diri sebagai anak manusia. Dalam bahasa Aram atau Ibrani sehari-hari, kata ini Ben Edom dapat berarti manusia biasa. Kata ini dapat dianggap menegaskan kemanusiaan Yesus. Namun, kata anak manusia juga menggemakan kembali nubuat apokaliptis dalam Daniel pasal 7 ayat 13 tentang seorang raja yang kekuasaannya kekal. Injil Yohanes menceritakan bagaimana orang banyak sering mengenali dengan tepat klaim Yesus, bahwa Dia menyamakan diri dengan Allah. Firman Allah yang berinkarnasi menjadi roti hidup memang bukan hal yang mudah dicerna oleh Israel, dan terlebih sulit lagi mempercayakan hidup kepada Yesus. Padahal, itulah arti sesungguhnya dari iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, iman yang diminta Yesus bukan hanya sekadar pengetahuan belaka, apalagi sekadar agar perut kenyang. Iman kepada Tuhan dalam pemahaman orang Yahudi adalah kepercayaan dan kesetiaan kepada Tuhan. Mengarahkan kesetiaan hidup kita kepada Tuhan perlu lebih dari sekadar kenyang makan roti, bahkan dari hasil mukjizat sekalipun. Yang kita butuhkan adalah roti yang tak dapat binasa, yaitu yang dapat memberikan sentuhan hidup pada jiwa yang tadinya mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita meminta pada Allah roti yang tak dapat binasa itu bagi jiwa kita. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.